Selamat datang kawan-kawan seperjuangan semua masyarakat seluruh Indonesia. Jumpa hadir di bincang-bincang seru media perjuangan Pilar FSPMI Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya bersama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan berbincang-bincang sedikit masalah perjuangan kami di Serikat Pekerja, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di daerah kota Makassar, tentang perjuangan kawan-kawan buruh. Ya, Bung Padli adalah ketua DPW sekaligus ketua pimpinan cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, Pak Ketua ya. Iya. Ya, kita akan bertanya-tanya tentang pengalaman Pak Ketua. Bagaimana pengalamannya Pak Ketua? Sejarahnya, kenapa FSPMI bisa ada di Provinsi Sulawesi Selatan? Bagaimana perjuangannya selama menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, sebelumnya menjabat sebagai apa di Serikat Pekerja Metal Indonesia? Ya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, Bung Kamarudin, hostnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita coba melakukan podcast dengan Bung Kamarudin selaku koordinator media perjuangan FSPMI. Saya juga sambil tunggu sebenarnya kopinya ini karena ya ngobrol-ngobrol santai. Siap. Saudara-saudara, malam-malam ini kita bincang-bincang santai saja. Saya memperkenalkan diri dan mungkin untuk teman-teman yang belum kenal. Kalau di FSPMI kami sudah berjalan sekitar, kami mulai bergabung itu tahun 2000, resminya tercatat di Dinas Tenaga Kerja itu 2016. Tapi di Serikat Pekerja kami dari tahun 2008, puncaknya dulu melakukan mogok kerja tahun 2012. Lalu kemudian saya bergabung langsung ke Serikat Pekerja Elektronik Elektrik. Jadi gabung pertama di FSPMI itu saya bukan ke DPW, langsung ke pimpinan cabang. Jadi ke Bogor waktu itu di Pusdiklat FSPMI yang waktu itu masih bernama Training Center di Cisarua. Bogor. Iya. Dari situlah kemudian kami membentuk pimpinan cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrikal. Anggotanya itu kebanyakan adalah kawan-kawan tenaga outsourcing PLN yang sampai hari ini masih bergabung. Belum ada sektor lain waktu itu. Kemudian 2016 lalu kemudian berjalan, lahirlah kemudian tahun 2000 berapa saya agak lupa, itu sektor aneka industri 2018 ya. ya. Kemudian teman-teman dari Indomarko itu bergabung, lalu kemudian dibuatlah pencatatan Serikat Pekerja Aneka Industri. Ya, perjuangan kita memang dari dulu konsen pada persoalan hak normatif, karena kita tahu di Indonesia ini rata-rata pekerja itu mengalami diskriminasi terkait hak-hak normatifnya. Iya, seperti itu. Ya, itu tadi adalah pengalaman Bung Padli selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang menjabat saat ini di periode pertama, Pak Ketua ya. Iya, kalau sebagai Ketua DPW baru periode tahun 2022 kalau tidak salah. 2022. Sebelumnya menjabat di Sekretaris DPW. Iya, Sekretaris DPW. Tapi menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang itu Sudah ini periode kedua. Ya, sudah periode kedua. Dari 2016. Ya. Dari perjalanan Bung Padli membangun Serikat Pekerja untuk kesejahteraan buruh ini luar biasa. Ya, sampai saat ini anggota sudah hampir 1.000 lebih, Pak Ketua ya. Iya, masih terhitung termasuk sedikit lah dibanding kawan-kawan di daerah lain, terutama di Jawa ya. Kita paling masih sedikit, tapi ya apapun itu kita tetap berusaha memperbesar. Ya, kawan-kawan yang ada di live yang menonton saat ini, ya itu tadi pengalaman Ketua DPW
semenjak bergabung dan berjuang dari sebelumnya pekerja OSPLM ya, Iya. Pak Ketua. 12 tahun bekerja. Kalau saya pribadi 12 tahun sebagai tenaga outsourcing PLN di bagian pelayanan teknik itu di lapangan yang manjat-manjat kalau ada gardu padam. Kerjanya seperti itu. Ya kalau untuk saat ini Pak Ketua, kawan-kawan yang ada di OSPLN bagaimana tanggapannya, mungkin ada masukan buat kawan-kawan OSPLN yang masih bekerja yang untuk perjuangannya bersama-sama mensejahterakan kawan-kawan OS utamanya, itu harapannya bagaimana Ketua? Iya, karena seperti kita tahu teman-teman tenaga ahli daya ya, kan dulu istilah outsourcing itu kita kenalnya outsourcing, tapi di dalam undang-undang itu kan mereka diistilahkan tenaga ahli daya. Ya saya mau memberikan pesan seperti ini bahwa seharusnya teman-teman atau memberikan motivasi kawan-kawan yang bekerja di sebagai tenaga ahli daya PLN di bagian apapun itu, harusnya pada saat sekarang ini terutama mereka diancam dengan Omnibus Law. Teman-teman ini harus konsen, kemudian menyatukan kekuatan melalui serikat pekerja ini supaya perjuangan teman-teman untuk mendapatkan kesejahteraan, jaminan kepastian kerja, jaminan sosial, dan yang lain-lain. Apalagi sekarang di Serikat Pekerja Elektrik PLN, kemarin saya habis mengikuti Rakernas ya di Bali, itu 2 hari. Pimpinan pusat SPE itu Bung Haji Bais, ketumnya, menyampaikan itu akan melakukan upaya aksi besar-besaran secara nasional untuk meminta PLN menaikkan upah teman-teman TAD PLN ini menjadi 110% dari UMK. Saya pikir ini suatu terobosan yang sangat bagus diapresiasi, dan teman-teman tenaga ahli daya ini harus mendukung dengan masif perjuangan dari pimpinan pusat SPE FSPM ini, karena yang akan menikmati nanti kalau upah kawan-kawan 110% kenaikannya. Jadi kalau sekarang sekitar 3-4 juta, itu bisa sampai 7-8 juta teman-teman dapatkan. Apalagi sekarang yang didorong oleh FSPMI, khususnya dari SPE itu, bagaimana teman-teman ini menjadi karyawan tetap di anak perusahaan PLN. Dulu kan kita rasakan bagaimana perjuangannya Bung Kamal sendiri, kan beberapa kali jadi korup ya, menjadi Jenlab, aksi di PLN ya. Bagaimana teman-teman kita lihat ini masih banyak yang masa bodoh, istilahnya dia mbalelo. Mau menikmati hasil perjuangan, tapi takut. Takut berjuang, Tapi tidak takut mati kalau kena tegangan. Iya. Mati, dia Kan gila itu. Iya. Berani mati bekerja di jaringan listrik, tapi takut berjuang di serikat. Iya. Padahal di serikat belum tentu mati iya, karena berjuang. Betul. Padahal kalau kerja di listrik ya bisa dibilang dari ratusan orang itu yang bekerja di listrik. Iya. Susah itu Pak, pilihan orang-orang yang mau bekerja di listrik. Ya, padahal kesejahteraannya, upahnya, jaminannya, bahkan keselamatan dan alat-alat kerjanya itu ya serikat buruh yang memperjuangkan. Betul. Apa yang mereka dapat sekarang itu kan bagian dari hasil perjuangan, bukan hadiah dari PLN itu. Iya, kemarin waktu COVID-19 kita juga sudah berapa kali, 2 kali ya perjuangkan tunjangan hari raya kawan-kawan yang dipotong. Padahal mereka itu kan kalau dipikir tenaga ahli daya atau sourcing itu kan dia sebenarnya ujung tombak. Ujung tombak menuju kematian. Karena kan waktu COVID mereka tidak ada libur itu. Mereka malah dibuatkan stiker khusus Satgas. Iya, padahal kita dilarang bekerja di luar rumah. Iya, kalau di perusahaan lain mereka kan dirumahkan. Nah, kalau pandemi, teman-teman ini tidak. Kawan-kawan yang bekerja di OSPLN ini yang bekerja di lapangan, tapi ya di tanda kutip itu kawan-kawan yang karyawan di OSPLN mereka dirumahkan. Betul. Padahal secara upah kesejahteraannya itu ya kawan-kawan OSPLN inilah yang sebenarnya harus diberikan aspirasi apresiasi ya, reward apa semua, karena mereka yang bekerja bertaruh nyawa itu. Iya. Seharusnya ya kita mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir yang menyaksikan ya, ada juga kawan-kawan yang sekarang bekerja di OSPLN ya, mudah-mudahan hatinya berketuk untuk berjuang bersama ya untuk kesejahteraan kawan-kawan sendiri. Ya kita ini hanya penyambung tangan dari perjuangan untuk mensejahterakan kawan-kawan. Iya, kita serikat ini Bung kan istilahnya ini ada hanya alat perjuangan. Tidak mungkin kita berjuang, kita tidak punya kendaraan. Sama dengan partai. Kita kenapa partai politik, partai buruh ini lahir
Ya, karena kita butuh alat perjuangan politik. Iya. Kita kan sudah bertahun-tahun ini melakukan aksi parlemen jalanan. Iya. Saatnya sekarang dikombain. Iya. Ada juga parlemen dari jalan, dalam, iya, ya, supaya perjuangan teman-teman melakukan aksi unjuk rasa terkait misalnya hak-hak normatif, PHK sepihak, mudahnya orang di PHK, itu kita unjuk rasa di jalanan. Kemudian ya aturan-aturan politik yang lahir ini yang merugikan kita kaum buruh pekerja itu diperjuangkan melalui legislatif. Iya, Nah, itulah Partai Buruh lahir. kawan-kawan Jadi ada sekarang kembali ke teman-teman. Memang gampang masuk kerja, segampang itu juga orang di PHK tidak dapat apa-apa. Tidak ada kepastian kerja. Tidak ada. Pesangon, bayangkan kalau belasan tahun kerja, kemudian di PHK begitu saja, ya paling banter juga dikasih 0,5. Iya, apalagi selama kita lihat kawan-kawan yang bekerja di SPLM belum Iya. ada yang dikasih pesangon di luar DPLK. Tidak ada. Gitu ya. Iya, padahal kan DPLK dengan pesangon itu sebenarnya berbeda. Berbeda. Iya. Karena DPLK kan uang upah karyawan yang Iya. dipotong. Bukan Harusnya ada pesangon selain selain daripada DPLK-nya. Tapi ya itu kembali kepada teman-teman. Serikat pekerja itu cuma alat. Ya, kalianlah yang harus menjalankan ini pergerakan yang masif. Kalau mau berubah hasilnya. Ya, kalau begitu kita ngopi dulu. Oh iya, iya. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Ngopi dulu. Kameramennya enggak ngopi nih, Bang. Ya. Hadir di live hari ini, ya kami menerima pertanyaan atau mungkin ada masukan-masukan yang ingin disampaikan kepada kami atau melalui narasumber kita hari ini, Bung Fadli Yusuf selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah pada hari ini. Silakan ditulis di kolom komentar biar kami sampaikan, kemudian kita diskusi tentang serikat pekerja pada hari ini. Ya, karena Bung Fadli ini ya lumayan lah, saya saja sebagai anak atau kader yang dilahirkan Bung Fadli ini sungguh bersyukur bergabung dengan serikat pekerja, karena yang dulunya kita ditindas di perusahaan, yang dulunya kita tidak punya senjata untuk melawan ketidakadilan itu, ya saat ini punya alat. Kita ini berserikat bukan untuk sebagai pemberontak, tapi sebagai kampus lah, kita tempat belajar, kemudian kita gunakan alat ini untuk menjadi memperjuangkan ke jalan yang benar, begitu Pak Ketua? Betul, iya. Jadi alat perjuangan kita ya serikat pekerja. Nah, sekarang sudah ada lagi alat perjuangan yang lebih besar, Partai Buruh ini. Jadi harapannya teman-teman melalui dua alat pekerja dan alat perjuangan kita di serikat dan partai politik ini, teman-teman, nanti kita insya Allah akan, kalau kita berhasil memperjuangkan partai politik, partai buruh kita ini di pemilu kontestasi politik pemilu 2024 ini, saya yakin insya Allah segala aturan-aturan politik ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan itu kita rubah. Ya, teman-teman akan menikmati nanti. Ya, kita bagus membahas tentang apa Partai Buruh ini, Pak Ketua. Ya. Apa dasarnya Partai Buruh kembali dilahirkan, kan ini Partai Buruh bukan partai lama, partai baru, Ketua. Ya. Ini partai yang sudah pernah mengikuti beberapa kali, cuma sempat ketidur karena kemudian diaktifkan kembali, kemudian dibangunkan kembali. Ya. Apa yang mendasari ini, Ketua, Partai Buruh dilahirkan kembali? Dasar utamanya apa? Mungkin karena ada aturan yang tidak sesuai atau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak lagi berpihak kepada buruh atau bagaimana? Iya, seperti yang disampaikan Presiden Partai Buruh kemarin, Bung Said Iqbal, bahwa lahirnya Partai Buruh ini karena satu hal, karena Omnibus Law itu. Omnibus Law ini hanya bisa kita hapuskan kalau partai politik, partai buruh kita ini kemudian menang melalui kontestasi pemilu, karena tidak ada satupun partai politik yang ada sekarang itu yang kemudian melakukan judicial review terhadap undang-undang Cipta Kerja ini. Iya, apalagi diganti dengan Perpu nomor itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Semua partai politik hampir boleh dikatakan hanya lip service, hanya manis di bibir saja, tetapi tidak ada bukti nyata mereka melakukan perlawanan menolak undang-undang Omnibus Law ini. Iya. Maka partai buruh lahir ataupun istilah dilahirkan kembali dengan 11 organ pendiri di dalamnya untuk melakukan termasuk FSPMI, KSPI melakukan perjuangan melalui parlemen ini agar Omnibus Law ini hilang di Indonesia. Dan itu sudah disampaikan juga dalam, karena seperti kita tahu, Bung,
Presiden Partai Buruh Bung Said Iya, Iqbal Said ini Iqbal adalah pengurus. salah satu body government di ILO, International Labour Organization. Jadi salah satu perwakilan eh, dari serikat pekerja di dunia dan berkantor di PBB. Beliau kemarin dalam sidangnya di PBB itu juga sudah disampaikan statement oleh Konfederasi KSPI bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia ini menjadi agenda salah satu yang dibahas di sidang PBB di ILO itu, bahwa ini ada beberapa negara yang mendukung untuk dihapuskannya Omnibus Law ini di Indonesia, dan itu harapan besar kita karena memang sangat berbahaya kalau Omnibus Law ini tetap dijalankan seperti itu, Bung. Iya, karena kita lihat sendiri, mungkin ya saya juga sebagai pekerja ini Pak Ketua Iya, merasakan sendiri 2019 upah mungkin cuma naik 60 ribuan, iya, cuma harga berapa persen barang-barang kemarin iya itu? sampai 200 ribu harga harga bahan pokok, kemudian 3 tahun berturut-turut cuma naik 60 ribu. Ya ini apa ya, peluru telak bagi seorang pekerja. Ya, Iya, harusnya kawan-kawan buruh itu khususnya kita ini yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu tersadar bahwa upah itu didapatkan bukan karena semata-mata karena kebijakan pemerintah, tapi perjuangan buruh Pak Ketua. betul. Semua apa yang kita dapatkan itu ya saya pikir adalah hasil perjuangan. Coba bayangkan teman-teman yang bekerja sekarang bisa sendiri melihat bagaimana regulasi yang ada itu sangat merugikan kelas pekerja. Mana ada aturan, Menteri kasih keluar aturan bahwa upah hanya boleh naik sampai maksimal 10%. Ya tidak boleh loh dibatasi. Iya, Iya tapi, kan? iya, Kan lalu tapi di Indonesia dibatasi kenaikan dibatasi. upah. Coba kita lihat di negara lain. Ya bukan kita membandingkan, tetapi adalah misalnya menjadi pertimbangan bahwa seharusnya di Indonesia ini gaji buruhnya jauh lebih besar. Iya, jauh besar. Iya, sumber kekayaan alam Indonesia ini Iya, betapa besar. ekonomi Iya, boleh juga. dibilang surganya dunia ada di sini. Kekayaan alam besar. Iya, apapun kita mau cari ada di sini. Mulai dari tambang emasnya sampai apa aja Iya, ada semua. semua ada Iya. di Kenapa Indonesia. gajinya kita rendah? Tapi upahnya Dibatasi rendah ya. lagi cuma bisa maksimal 10%. Tapi ada saya dengar juga Pak Iya. Ketua itu dipotong lagi 25%. Iya, kan gila itu. Iya. Aneh. Iya. Bagaimana kita mau sejahtera? Iya. Iya. Kita sudah kerja. Jadi istilahnya saya selalu bilang sama teman-teman, ayo sadar, jangan tidur, jangan terlena, keluar dari zona zona nyamannya iya lah. bahwa harus berjuang. Karena apa? Jangan prinsipnya pergi kerja untuk dapat uang, tapi uang habis dipakai untuk pergi kerja. Iya. Tidak ada. Apa yang kamu simpan? Iya. Tidak ada. Inflasi tinggi, harga kebutuhan semua naik karena inflasi, lalu kemudian gaji hanya boleh naik sampai 10%. 10% berapa sih? Iya, dari gaji pokok yang ada sekarang ya tidak bisa. Nggak bisa, jangan mimpi kalau buruh misalnya mau punya rumah, ada orang yang bekerja, saya saja sudah sampai sekarang belum punya rumah. Iya. Dulu bisa kerja 12 tahun tapi nggak bisa punya rumah. Ya karena apalagi gaji habis, cuma lewat. Ya buat anak cucu ini Iya. ya kedepannya begitu tidak ada jaminan dari pemerintah bahwa akan bersekolah tinggi itu mendapatkan pekerjaan. Apalagi kenyataannya sekarang bahkan kawan-kawan SPLN itu saya dengar banyak yang mungkin dia lulusan sarjana gitu. Ada Ya, beberapa iya, ada kawan-kawan beberapa kita yang yang- sarjana itu. Ya kemudian masuk di TAD yang digaji upah rendah. Ini kan lucu negara. Iya, mereka juga sebagian besar sudah uji kompetensi ya, Iya, uji karena kan kompetensi. pekerjaan di PLN itu di Antek apa semua itu kan harus punya sertifikasi Iya. kompetensi. Teman-teman ini setahu saya itu sudah mengikuti ujian kompetensi, apakah yang bekerja di pembangkitan, di distribusi, kan ada pembangkitan seperti kawan-kawan kita yang di pembangkit, itu banyak TAD juga di situ. Jadi untuk teman-teman tenaga outsourcing PLN itu dia mulai dari hulu sampai ke hilir. Istilahnya kalau di SPE itu di mana ada tiang listrik di situ ada OSPLN. Di situ ada Iya. SPLN, iya. Apalagi di mana ada pembangkit pasti ada. Ya karena Tapi miris, Bung. Karena gajinya upahnya menyedihkan. Iya. Seharusnya itu pemerintah memperhatikan itu kawan-kawan TAD, karena kenapa cahaya yang kita nikmati saat ini kan perjuangan kawan-kawan yang bekerja TAD ya. Iya kan, kalau kita bicara di tempat lain dulu kan sebelum di Omnibus Law ini kan ada dulu istilah struktur skala Iya, upah. struktur skala upah. Nah, itu kan yang membedakan. Kemudian lagi kita bicara kalau di teman-teman TAD itu selain dari struktur skala upah untuk mereka yang sudah bekerja di bidang khusus, kemudian lagi ada namanya tunjangan sertifikasi kompetensi, tunjangan keahlian, tunjangan skill, itu harusnya semua ada.
Tapi kalau yang kita saksikan sekarang itu upahnya kawan-kawan ini hanya sekitar dia upah 5% paling tinggi dari kan toh. Sama. Seharusnya kan tidak boleh karena melanggar juga boleh ada diskriminasi terhadap pekerjaan yang sama. Tidak boleh. Sama. Iya, masa misalnya Bung Kamarudin kerjanya manjat tiang. Iya. Saya juga manjat, tapi Bung Kamarudin gajinya ini 9 juta atau 12 juta, saya 4 juta. Karena saya Karena sampean adalah pegawai organik. Iya, tidak boleh. Seharusnya sama. Seharusnya kawan-kawan TAD ini sadar pokoknya. Iya. Mereka harusnya ikut bersama kawan-kawan yang masih berjuang sampai Iya. ini. Karena ketika kita kurang yang berjuang, ya pasti mereka menganggap menikmati. Padahal kenyataannya keluhan ya setiap hari. Iya. Juga ya. Kalau mereka kan kebanyakan kalau teman-teman yang bilang ya bahwa mereka itu, bahkan saya pernah dengar sendiri dari ketua serikat pekerja organik PLN sendiri ngomong. Beliau bilang sama saya, miris kawan-kawan kita yang tenaga outsourcing. Mereka itu mengeluhnya ke serikat kencang. Iya. Tapi untuk memperjuangkan sendiri haknya, Iya. takut. Bayangkan Pak. Jadi itu gambaran bahwa memang menyedihkan. Mereka yang berkeluh kesahnya luar biasa, tapi diajak, ya mau menikmati, mau tidak mau, ya tidak mau. Berjuang. Istilahnya apa ya, teman-teman bilang penitip nasib. Nasib, ya. Masih banyak begitu. Iya, kawan-kawan, ya, ada komentar juga ini Pak Ketua katanya ada sarjana hukum yang bekerja sebagai tenaga ahli daya. Waduh. Banyak, jangankan sarjana hukum. Iya, sarjana teknik juga ada. Tetapi kan yang kita persoalkan bukan dia sarjana atau tidaknya. Kita yang di serikat pekerja, kita sudah belajar bagaimana memetakan bahwa tenaga keahlian saudara-saudara yang bekerja di PLN itu harus dihargai. Iya. Harus dihargai. Cara menghargainya, teman-teman, bukan hanya digaji UMP atau plus. Inilah sekarang yang digodok oleh pimpinan pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik. Kemarin dalam Rakernas itu disampaikan oleh ketumnya Haji Bais bahwa akan melakukan aksi tanggal 3 Juli bulan depan di kantor PLN pusat. Ya. Itu untuk menuntut PLN menaikkan upah, menagih janji PLN, menaikkan gajinya teman-teman 110%. Iya. Coba bayangkan, masih mau kalian tidur? Iya. Serikat pekerja berjuang, orang yang seperti ketua umumnya itu bukan tenaga lidaya. Iya, gajinya dia banyak. Iya, boleh itu bukan, enggak usah saya sebut perusahaannya. Iya, dibanding kalian teman-teman gajinya itu enggak ada apa-apanya. Tapi dia justru peduli sama teman-teman. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang lain peduli dengan nasibmu? Kau sendiri, iya. Yang bekerja nasibnya. Begitu. Iya. Seperti kita ini. Apa yang kita dapat dari tidak ada. Kita cuma ayo kita buka mindsetmu. Ayo, ini ada alat perjuangan, ada serikat pekerja, ada partai buruh yang memang sama dia. Tidak bisa dibedakan. Antara serikat pekerja dengan partai buruh adalah alat perjuangannya kawan-kawan untuk satu gerakan, satu komando. Untuk kesejahteraan bersama. Kan lucu kalau kita pergi aksi di PLN baru misalnya 5 orang, 10 orang. Tenaga ahli daya di PLN itu banyak Pak. Kalau saya tidak salah di Indonesia itu sekitar hampir 100.000. Iya. Di Sulawesi Selatan saja kemarin itu yang kena pengurangan itu dari totalnya kalau kita hitung itu hampir 4.750 orang. Tapi coba lihat yang melakukan yang perjuangan kemarin kurang lebih 100 orang. Iya, enggak sampai berapa? 1%. Enggak sampai 1%. Bahkan banyak kawan-kawan yang dulu bekerja sebagai TAD puluhan tahun sekarang dibuang begitu saja ya. Saya pernah bilang mereka itu dihargai hanya seperti barang bekas. Karena kenapa begitu? Karena mereka sendiri yang memposisikan dirinya dalam keadaan begitu, takut. Apa yang mau ditakuti? Negara ini, PLN itu badan usaha milik negara. Iya, kita semua punya hak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Iya, kan kita sama-sama ini warga negara yang merdeka. Harus konstitusi, undang-undang dasar yang paling tinggi di negara kita itu sudah mengatur. Kalau kita baca pasal 27-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan. Artinya apa?
orang yang bekerja di Indonesia, kalau dia adalah orang asing saja di sini bisa sejahtera. Iya, Kenapa masa warga negara warga sendiri lokal ya yang tidak, kerja tapi tetap miskin? iya kan, Kan bagaimana itu? Kalau boleh saya bilang ya kata-kata gila lagi lah, Iya. gila. Yang gila teman-teman iya sendiri. kan tidak mau berjuang. Iya, Seharusnya nikmati aja kegilaanmu seperti itu Iya. sampai kiamat kalau tidak Jangan- mau berjuang. dulu saja Indonesia merdeka kan perjuangan. Ini tidak berkorban nyawa, jadi Iya. disuruh berserikat, berjuang. Berjuang Takut. kita belajar bersama. Ya, bagaimana caranya kita mau menuntut ke perusahaan kalau dasarnya kita tidak Tidak ada. ada Iya. karena perusahaan atau pengusaha itu pikirannya begini, oligarki itu pikirannya kapitalis lah, bahwa bagaimana dia untung sebesar-besarnya memberikan upah semurah-murahnya toh, Iya. kan begitu. Itu Kemudian yang terjadi. hadir juga pemerintah itu Iya. membebaskan. Seharusnya ketika Boleh kita bilang mereka melakukan pembiaran. pembiaran, Ada pengawasan tapi ya tanda petik Iya. masuk angin. seharusnya buruh dibatasi upahnya, tapi pengusaha keuntungannya tidak dibatasi. Enggak. Tidak Iya. dibatasi, bahkan Kalau kita protes demo dibilang ini buruh cuma taunya demo. Ya Iya. tidak mungkin ada asap kalau tidak ada Iya, api. padahal- Pasti ada penyebabnya. Iya, apalagi kita lihat sekarang ya yang berjuang itu ya kita tahu sendiri lah. Iya. Yang kemarin Omnibus Law sempat kita gugat ke apa? Mahkamah Konstitusi, ya judicial. berhasil, Iya. cuma dirubah lagi Iya. menjadi Perpu. Perpu. Iya, Undang-Undang Nomor 6 2023. Makanya- Cuma ganti baju saja. Ganti baju saja, makanya Partai Buruh lahir. Iya, dan yang konsisten berjuang sampai sekarang kan kita bisa Iya. lihat ya serikat buruh yang mana, dan partai politik salah satunya itu Partai Buruh yang masih konsisten berjuang untuk itu. Jadi intinya saya pikir teman-teman memang harus berubah mindsetnya, berpikirlah tidak ada itu istilahnya anugerah jatuh langsung dari langit, Iya. harus semua melalui proses perjuangan. Ya, karena kita cuma menunggu saja ya. Itu ibaratnya seperti jangan banyak mimpi kurang tidur. Iya. Ya. Ya, Tapi mantap kopinya ini. ya, siap. Iya. Ini yang buat pengurus Iya. Mas, terima kasih nih, PC mantap nih, kopinya pengurus ini. PC dan pengurus media perjuangan. Ya. Nah, kayaknya operator ini dia cari kopi juga. Ya. Mungkin apa nasihat atau apa kata-kata terakhir buat kawan-kawan yang hadir di live ini, kurang lebih 15 orang ketua. Iya, Mungkin- harusnya yang mengikuti live itu bertanya mi semua. Iya, Tanya memang mi apa kau mau tanya. Ya, atau ada Iya. pertanyaan dari kawan-kawan yang live Iya. yang mengikuti live ya, kayaknya banyak ya dari kawan-kawan OSPL. Iya, karena kan sekarang saya sudah sampaikan Bung, ini bahwa rapat kerja nasional serikat ini ambil langsung saja. Rakernas SPE-PLN SPMI kemarin di Bali ya, Iya. tanggal 10 sampai 12 Juni itu saya kebetulan mewakili teman-teman selaku pengurus cabang Iya, pengurus ke sana. Itu hadir sekitar hampir 200 orang perwakilan. Sebagian besar peserta Rakernas itu kan kebanyakan teman-teman adalah OSPLN Iya, yang terbagi-bagi, ada dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, Kalimantan. Kebetulan saya itu sekamar dengan kawan-kawan OSPLN yang dari Kalimantan Selatan dan Tengah, Kuala Kapuas, kemudian ada satu dari Nusa Tenggara Timur. Hampir semua persoalan teman-teman OSPLN ini, teman-teman yang di dalam kota bekerja itu Bung Kama, dia masih belum terlalu istilahnya tidak terlalu berat. Tapi teman-teman yang di pedesaan, di pedalaman, iya, coba bayangkan, dia harus menempuh jarak untuk melayani gangguan listrik itu yang perjalanannya istilahnya apa namanya ya, ekstrim. Iya, ada yang harus nyebrang sungai, kemudian ya belum tentu dia lolos kalau terbalik perahunya dimakan buaya. Iya, Padahal daerah Kalimantan Iya. itu banyak Ngeri. Iya, banyak binatang buas. nah itu saya bilang tadi, kenapa kawan-kawan OSPLN ini sebegitu picik, Iya. artinya sebegitu takutnya untuk berjuang. Padahal kerjanya Iya. ini Risiko, Bung. resiko Iya, ini saya besar. dapat informasi tadi ada lagi kecelakaan kerja di satu daerah, tetapi saya belum dapat dokumentasinya. Berapa orang itu meninggal karena kena tegangan. Ini yang mau kalian selalu lihat terjadi, dibiarkan, tidak ada perubahan. Iya. Orang marbot masjid saja, kalau dia kategori non penerima upah, Bung, Iya. di BPJS itu ada namanya program perisai. Risiko. Mereka didaftar BPJS, ya. Minimal mereka dapat 2 manfaat. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini marbot loh. Iya, Orang yang tidak ada, yang nyapu-nyapu bersihkan rumah ibadah. Lalu kalau dia keluar dari rumahnya atau kecelakaan kerja dan dia meninggal, dia dapat
Ini banyak teman-teman yang sekarang diprogramkan oleh perusahaan PLN ini, mereka masuk dalam kontrak-kontrak KHS ataupun MBS yang merampal-merampal itu. Tidak semuanya dijamin dalam jaminan sosial. Kalau terjadi sesuatu, kalian saja yang TAD, yang ada BPJS itu masih berbahaya. Iya, apalagi Iya. mereka yang tidak ada jaminan Iya. dari pemerintah. Tidak ada orang jago. Biar orang jago kerja, bahaya itu bisa datang kapan Iya, saja. bisa datang Iya. kapan saja. Orang bahkan bilang di Indonesia ini, di dunia ini tidak ada orang jago, orang boroji banyak. Orang Iya. sombong yang banyak. Iya, dan ekstrimnya, saya sendiri sudah selalu bilang sama teman-teman, bukan saya marah, saya selalu bilang, kita ini sudah dari tahun 2000 mengajak kalian berjuang, ayo berubah. Iya, mari bersatu di dalam serikat pekerja, di dalam partai buruh ini, kita berjuang sama-sama. Kalian nanti yang nikmati, bukan saya. Iya, kita ajak, kalau kau mau berubah, berjuanglah. Tapi kalau kau mau terus begitu, ya seperti itulah, tidak akan ada perubahan. Karena apa? Istilahnya, kalian terlalu takut. Iya, apa yang mau ditakuti? Perusahaan ini perusahaan negara. Iya. Kita ini warga negara, punya hak yang sama. Ada alat pekerja, alat perjuangan, kita masuk dalam serikat pekerja. Bergabunglah. Kalau di dalamnya ada yang misalnya dalam perjalanan kemudian karena merasa tidak diperjuangkan, ya itu kembali ke kalian. Ya itu adalah pilihan. Iya, karena tidak ada serikat pekerja yang mau membiarkan kawan-kawannya itu dizolimi. Tidak ada. Iya, tergantung seberapa gila kalian mau berjuang. Jangan sampai Iya. yang gila cuma Iya. ketua atau pengusaha Iya. pekerja Ini yang gila. enggak, kebanyakan kita yang disuruh gila, mereka ada komentarnya yang dari awal. Iya. Iya. Ada Banyak yang bilang yang sering demo itu tidak pandai bersyukur. Iya. Tanggapannya seperti apa? Oh iya, kalau begini, jadi saya jawab ya Bung Awi, bahwa kata-kata bahwa orang yang kemudian tidak pandai bersyukur beda. Di dalam narasi agama yang disuruh orang untuk bersyukur itu bukan dalam konteks kalau kita upahnya rendah, hak-hak normatifnya dilanggar, keselamatan kerjanya diabaikan, oh bukan berarti disuruh bersyukur. Yang dimaksud Tuhan bersyukur itu, kita dilahirkan di dunia ini dengan keadaan yang sempurna, lengkap. Jadi kita bersyukur. Karena Tuhan tidak boleh dibawa itu istilahnya bersyukur kalau bagaimana kira-kira posisinya kalau kita bilang istilahnya sama dengan doktrin Belanda. Orang Belanda itu dulu mendoktrin orang waktu menjajah bahwa bersyukurlah kalian itu sudah diterima bekerja. Iya. Tidak usah minta lagi macam-macam. Iya, karena supaya kita, posisi kita itu tidak usah lagi kita misalnya sekarang sudah digaji UMP, sementara karyawan organik misalnya digaji 3 kali lipat. Bahkan 5 Ya, kali lipat. Iya. Padahal uang itu uang negara. Iya. Dari APBN. Iya. Iya. Sama-sama. Yang salah itu kalau kita sudah bekerja baik-baik, lalu kemudian gajinya kita sudah layak, lalu kemudian kita lagi serakah. Iya. Tapi kalau sudah belum layak, Iya, apalagi masa enggak bersyukur? apalagi nih Pak Ketua, semua yang dituntut kawan-kawan TAD itu kan sudah diatur undang-undang. Iya. Ya kalau ibaratnya ini kan sudah milik kita, tapi yang dirampas itu masa contohnya kita punya HP itu sudah milik kita dirampas orang lain cuma Iya. tinggal diam. Apa yang dituntut dari serikat pekerja ke perusahaan itu kan semua ada dalam Iya, undang-undang. ada dalam Yang undang-undang. salah itu kalau tidak diatur Iya, dalam tidak undang-undang, baru kita nuntut. Iya. Iya. Ini kan Misalnya semua- Pak, ada kawan kita di PHK, undang-undang bilang orang yang di PHK dibayarkan pesangonnya sesuai dengan masa kerjanya. masa kerjanya. Ditambah lagi dengan PMK, uang penghargaan masa Masa kerja. Iya, tergantung mas. Iya. Kemudian ada lagi hak-hak lainnya. Iya. Itu sudah diatur. Itu yang serikat pekerja perjuangkan. Bagaimana mau dikatakan bersyukur kalau kau di PHK lalu kemudian terima nasib saja? Nah, itu Iya. yang kan gila itu yang ngomong begitu. Yang jelaskan Iya. itu hak yang harusnya didapatkan oleh pekerja. Iya. Bukan kita tidak pernah meminta yang tidak diatur undang-undang. Kalau di undang-undang diatur, ya kita cuma dapat segini kan, Iya. kita ambil itu. Iya. Tidak pernah minta. Kan konsep bersyukur itu kan kalau yang kita diajarkan sama agama kita, Iya. bahwa misalnya kita ini kita jatuh, lalu kemudian yang luka itu kita punya kaki, kita langsung bilang, oh bersyukurlah karena bukan kepala saya yang pecah. Nah, begitu. Tapi kalau dalam hak normatif sebagai pekerja tidak boleh. Misalnya gaji kita dipotong, lalu kita bilang bersyukur cuma gajiku yang dipotong, BPJS ku masih ada. Kira-kira disuruh bersyukur enggak itu? Begitu. Kalau luka atau sakit, kepala yang sakit atau cuma perut, kita bersyukur bahwa saya ini belum kena stroke, Iya. masih sakit perut, sakit kepala biasa. Itu yang cocok dibawa dalam kata istilah bersyukur. Iya. Tapi kalau gajimu dipangkas, iya toh?
Uang seragammu yang harusnya menurut undang-undang 2 pasang dalam setahun, cuma dikasih sepotong, sepotong lagi bajunya Ji. Iya, bersyukurmu itu. Ya, Iya. padahal kalau kita tahu bersama itu bahwa ada orang-orang yang memang tanda kutip di perusahaan itu melakukan penggelapan. Banyak, saya. iya. Cuma kan teman-teman ini rata-rata dia takut bicara. Iya, makanya Iya. dia bersyukur. Banyak dia cuma berani bikin status saja di story, Ji. Di story, Berani iya. mengeluh, iya. Tapi diajak berjuang takut. Iya, padahal. Tapi giliran hasilnya ada, mau juga nanti mati. Iya, padahal ketika Banyak begitu. Iya, teman-teman berapa kali menikmati THR yang diperjuangkan oleh serikat buruh itu, Nah iyalah. seharusnya sadar ya Iya. bahwa ya ini perjuangan kawan-kawan ya seperti tempat kerja saya Bogota dulu yang mungkin dari Iya. 14 orang melihat kita berjuang, mereka ikut gabung, kita berjuang bersama. Ya harusnya kawan-kawan TAD ya kita fokusnya, karena saya berharapnya itu ya ada komentar kenapa fokus di TAD, ya kita fokusnya TAD kenapa? Karena kebetulan Bung Padli ini adalah karyawan yang pernah bekerja sebagai TAD. Iya, saya juga kebetulan pimpinan cabang di Iya. Serikat Pekerja Elektrik. Tapi di luar dari TAD juga kan ini kan kita diskusinya masalah TAD karena ini kan masalah tenaga lidaya ini kan sekarang kan identik dengan praktek-praktek Omnibus Law. Di perusahaan BUMN sekelas BUMN seperti ya ini maaf ya saya sebut saja bahwa sekelas PLN itu apa yang dilakukan di Omnibus Law itu Omnibus Law belum praktekkan, mereka sudah praktekkan. Iya. Iya, coba teman-teman belajar dari sejarah. Sistem outsourcing itu belum keluar Undang-Undang 13 2003 dia sudah lakukan. Luar biasa. 2000, iya. Berarti ini memang keturunan penjajahan dari Iya kan. orang-orang dulu. Undang-undang itu saudara yang berlaku Undang-Undang Ketenagakerjaan atau sekarang kalau distilahkan Omnibus Law itu lalu kemudian diatur dalam PP turunan itu prakteknya sudah dilakukan perusahaan plat merah. Iya, yang seharusnya menjadi contoh terhadap pengusaha-pengusaha swasta yang lain. Jadi kalau Anda tanya, kenapa di perusahaan swasta apa melakukan perusahaan itu pasti bilang, Pak, itu saja plat merah, Iya, dia lakukan begitu. iya, apalagi saya yang swasta. Iya, apalagi begitu. khususnya Provinsi Sulawesi Iya. Selatan ini kemarin ya kita miris ketua yang dikatakan tadi kurang lebih hampir 5.000 ya. Iya. Hampir 5.000 pekerja itu yang mungkin yang berhasil kembali bekerja sekitar 500 orang itu pun. Iya, dan sekarang itu di perusahaan BUMN seperti PLN itu kan sudah ada namanya istilah Bung Kama, dia holding subholding. Jadi petugas pegawai karyawan PLN ini boleh ditugaskan ke anak perusahaannya. Makanya dia namakan sekarang adalah PLN Group. Jadi misalnya Bung Kama ini di PLN. Iya, di PLN. Ada anak perusahaannya PLN namanya PLN Tarakan. Iya. Boleh Anda ditugaskan ke situ. Iya, boleh. Jadi saya sampaikan ini warning buat teman-teman. Hati-hati. Iya. Apalagi Omnibus Law ini, ya, apalagi kemudian di PLN itu sekarang ada edaran direksi 219 yang itu yang dipakai kemudian teman-teman itu nanti banyak kehilangan hak-hak. Ya, kalau teman-teman yang sudah pernah baca, bukan berarti kita tidak membahas di luar tenaga lidaya, tetapi saya sampaikan tadi bahwa di perusahaan plat merah inilah yang menjadi yang contoh Iya, diikuti menjadi contoh perusahaan swasta. perusahaan-perusahaan Iya, swasta kalau di lainnya. perusahaan plat merah itu bagus, Iya. swasta pasti bilang, "Wih, dia tidak juga berani macam-macam, Iya, Bung." Iya. pemerintah saja berani Iya. melanggar aturan pemerintah. Kayak apalagi- saya pernah pengalaman Bung Kama, 2012 itu kami laporkan pelanggaran ke pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Lalu kemudian 2014 kalau tidak salah dari laporan diinvestigasi perusahaan plat merah ini bahwa terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena ketika berlaku Undang-Undang 13 2003 itu pasal 465 yang boleh di outsourcing itu hanya kategori pekerjaan Iya, tertentu pekerjaan kan? tertentu. Ya, kalau pekerjaan core bisnis tidak bisa. Iya, padahal Maka pengawas ketenagakerjaan membentuk tim 11 atau tim 9 waktu utamanya. Diperiksalah. Lalu kemudian keluar nota pengawas Iya. ketenagakerjaan yang mengatakan kawan-kawan ini yang bekerja di PLN ini demi hukum harus menjadi karyawan tetap. Tapi apakah itu dijalankan? No. Tidak. Iya, bayangkan. Dia bawa ke ranah. Iya, maka saya dulu melakukan FSPMI menolong saya melakukan gugatan ke PHI dan saya dimenangkan di Pengadilan Umum Industrial. Lalu ujungnya kemudian kenapa kami kalah di Mahkamah Agung? Ya kan kawan-kawan tahu sendiri melawan perusahaan plat merah itu ya ibaratnya melawan negara. Melawan Iya. negara. Padahal faktanya secara de facto kita ini adalah karyawan tetap Iya. karena teman-teman itu bekerja di core bisnis, Iya, pekerja inti. pekerjaan Kan inti, begitu. Iya. Coba baca peraturan Permen 19 2015 kalau waktu itu. Hanya 5. Itu pun masih menjadi persoalan. Yang boleh di pekerja outsourcing kan hanya 5 kategori pekerjaan. Iya, driver,
security, catering, cleaning service, dan penunjang pertambangan. Teman-teman tenaga lidah PLN ini berada di mana? Kalau dia pelaksana Yantek, bekerja di pembangkit, di distribusi, apakah itu masuk dalam kategori 5 ini? Kan tidak. Berarti kan dia menghukum statusnya harus karyawan tetap, karena dia berada di posisi core business. Nah, tapi kenyataannya kembali lagi ya faktanya. Kenapa? Karena teman-teman tidak menyatukan kekuatan. Iya. Kita ini tidak punya uang, saudara. Satu-satunya kekuatan kita adalah kekompakan. Kalau kita kompak, satu hari saja kawan-kawan itu kompak tidak bekerja, ya pasti lah iyalah, imbasnya ada. Imbasnya ada, kemudian ya masyarakat juga supaya sadar bahwa. Tapi kalau takutmu lebih besar, ya nikmatilah penjajahan itu. Iya. Jangan, ya kalau saya sarannya kawan-kawan, kesejahteraan itu dikejarlah, jangan dilihat-lihat saja, karena kesejahteraan diperjuangkan, Bu. Iya. Kita saja ada, kita calon istri kita dulu, kita mau nikahi dia, kita suka dia, kita kan berjuang. Tidak ada itu yang datang. Cuma dilihat, jangan sampai diambil orang ya. Diambil orang kalau kau tidak berjuang. Sama dengan hak pekerja, ketika tidak diambil ya tidak diperjuangkan, ya diambil orang. Dan hak itu harus dijaga. Itulah kehormatan kita, bukan lalu dibilang dikasih kata-kata surga, bersyukurlah. Oh, enggak bisa, Pak. Ini hak saya harus jaga kehormatan saya, karena hak saya ini saya jaga. Iya. Upah saya harus saya perjuangkan, saya dapat saya jaga. Iya. Menjaganya itu susah kalau kita tidak punya punya kekompakan, enggak bisa. Kemudian tidak mau berjuang. Mungkin kawan-kawan yang ada di live masih ada pertanyaan atau apa, karena hari ini kalau saya sebagai moderator mengatakan, saya berharapnya ada kawan-kawan TAD khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini melihat, kemudian kawan-kawan yang bergabung itu membagikanlah kepada kawan-kawannya bahwa kami itu mau melihat kawan-kawan sejahtera, dan saya berharap ada orang-orang baru seperti Bung Padli ini yang pernah bekerja sebagai karyawan TAD itu berani berjuang. Karena kenapa Bung Padli ini berjuang? Bukan karena tidak ada sebab, karena mereka ini pernah merasakan dan pernah melihat langsung bahwa kalau tidak berjuang seperti ini yang dihasilkan. Betul, Pak? Iya, artinya ya kembali ke teman-teman, kesejahteraan. Teman-teman bekerja itu kan untuk mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Kalaupun ada yang masih jomblo, itu kan ada tanggungannya pasti. Dia mau berbakti sama orang tuanya, adiknya, saudaranya yang dibiayai. Kemudian dia akan ada calon istrinya. Kalau teman-teman tidak mau berjuang, ya tidak akan ada perubahan, tidak akan ada durian runtuh jatuh dari langit. Nah, semua itu butuh proses. Serikat pekerja itu adalah alat perjuangan. Disinilah kalian teman-teman diproses, kemudian belajar bagaimana kemudian melakukan perundingan kalau ada persoalan. Nggak mesti kita di FSPM itu nggak begitu ada masalah langsung demo. Iya, ada proses. Iya, mekanismenya di Undang-Undang 2 2004 itu dijalankan. Melakukan dulu permohonan bipartit, perundingan, bipartit 1, bipartit 2, kemudian di tripartit. Masih deadlock baru kemudian teman-teman. Itulah proses. Ya, kalau masih ujung-ujungnya ke PHI. Tapi boleh dilakukan dua, ya baik litigasi maupun non litigasi itu. Ya non litigasi itu aksi unjuk rasa yang biasa teman-teman lakukan. Karena itulah perjuangan kita tidak mudah ya. Dan sama juga ketika kawan-kawan bekerja tidak mudah, bahkan banyak. Ya, siapa yang tahu besok kita bekerja tidak ada kecelakaan kerja? Oh iya, banyak. Ini baru-baru ada kasus yang terjadi kecelakaan kerja. Teman-teman, saya mau bilang begini. Segila apa teman-teman mau bekerja, apalagi teman-teman yang bekerja di PLN, di lapangan itu. Lalu kemudian tiba-tiba terjadi eksiden, kecelakaan kerja. Iya, teman-teman itu kalau cacat masih ada harapan atau mati, tetapi yang menderita selama-lamanya adalah keluargamu. Temanmu itu hanya bisa mengirim saja berita turut berduka. Iya. Tapi apa yang kau tinggalkan? Iya. Penderitaan buat keluargamu. Kenapa serikat pekerja mengajak teman-teman untuk menyatu dalam serikat pekerja supaya hak-hakmu itu dilindungi. Iya. Setidaknya kalau memang kita ditakdirkan sudah berusaha safety bekerja, lalu kemudian terjadi kecelakaan dan kita meninggal, hak yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita itu layak untuk dia pakai, kemudian melanjutkan kehidupan. Betul, iya.
Tapi kalau kau mati, lalu kemudian cuma 40 juta, 90 juta yang kau tinggalkan, mau dia apa itu? Iya. Iya. Anak, Anak istrimu Iya. bisa apa? dia tidak bisa lanjutkan sekolah, Nggak apalagi bisa. masih kecil atau apa gitu. Ya itulah perjuangan kawan-kawan. Ya karena kita sudah beberapa menit, ya kawan-kawan, kami dari Pilar, ya inilah PSPMI,